Ya, shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Doni Tatimu, pada rangkaian keempat dan sesi terakhir bagi Anda dalam sesi Transforming Mind, mengubah cara berpikir. Nah, mari sebelum kita mulai, saya undang kita untuk sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Roh Kudus, Guru Agung kami. Sebab firman-Mu berkata bahwa pengurapan itu mengajar. Ajar kami, didik kami, tegur kami, nasihati kami, kuatkan kami, mampukan kami, hiburkan kami, bentuk kami, dan ubahkan kami selalu semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah pengajaran ini bisa kami terima, kami cerna dengan baik, mengubahkan cara berpikir kami, ada pewahyuan-pewahyuan baru dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sekedar sampai pada sebuah informasi, tetapi kami menerima informasi yang mentransformasi, yang mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin, amin, amin. Ya, kita sudah bicara banyak dalam hal pendahuluan sebenarnya, kita bicara tentang pentingnya sebuah perubahan cara berpikir. Kita yang terakhir, kita sudah berbicara juga bagaimana dalam perubahan untuk mengubah sebuah keadaan. Maka perubahan cara berpikir adalah awal mula dari perubahan sebuah keadaan itu sendiri. Metanoia yang berarti pertobatan dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan sebagai perubahan kelakuan, tetapi kata metanoia pertobatan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan harusnya sebagai sebuah perubahan cara berpikir. Dalam Alkitab yang perlu berubah nomor satu bukan kelakuan kita, tetapi dalam Alkitab yang perlu berubah nomor satu adalah cara berpikir kita. Sebab bukan yang di luar menentukan yang di dalam, tetapi yang di dalamlah yang akan menentukan yang di luar. Bukan apa yang di luar menentukan yang di dalam, tetapi yang di dalamlah yang akan mengubahkan yang di luar. Kalau cara berpikir Anda berubah, maka keadaan Anda pasti berubah. Alkitab mengatakan Amsal pasal 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, from your heart, dari hatimu akan mengalir kehidupan. Jadi Anda lihat hidup yang kita alami hari ini adalah hasil dari apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam Anda akan menentukan apa yang ada di luar Anda. Mencoba untuk mengubah kelakuan tanpa pernah mencoba untuk mengubah cara berpikir, kita akan selalu kembali kepada kelakuan yang lama, sifat yang lama, kebiasaan yang lama. Saya sudah lihat ada banyak orang Kristen selalu mencoba mengubah kelakuan dan bukan mencoba mengubah cara berpikir. Ketika dia mencoba mengubah kelakuan tanpa pernah mencoba mengubah cara berpikir, maka dia akan selalu kembali kepada tabiat yang lama dan bahkan akan lebih jahat. Sebab dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Itu sebabnya dia akan sembunyi-sembunyi. Dia akan memakai topeng. Dia akan hidup dalam sebuah kemunafikan. Bahkan menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Oleh sebab itu, nomor satu dalam Alkitab yang perlu berubah bukan kelakuan seseorang, tetapi dalam Alkitab nomor satu yang perlu berubah adalah cara berpikir seseorang, hati seseorang. Sebab perubahan cara berpikir adalah awal mula perubahan sebuah keadaan. Nah, hari ini saya berjanji pada Anda bahwa kita akan masuk pada intinya lebih dalam. Kita akan masuk pada intinya yang lebih dalam. Nah, mari saya undang kita pada Roma 12 ayat 1 dan Roma 12 ayat yang kedua. Ini adalah dua ayat yang sangat luar biasa. Paulus berbicara tentang teori keselamatan, konsep keselamatan, dan kemudian dia akan berpindah pada praktek keselamatan. Jembatan antara teori keselamatan dan praktek keselamatan ada pada Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari renungkan sebentar kalimat pertama dari ayat yang kedua. Hendaklah kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dia berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, bagaimana caranya supaya saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Dia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti Anda lihat, kita menjadi sama dengan dunia kalau cara berpikir kita sama dengan dunia. Kita menjadi sama dengan dunia kalau cara berpikir kita sama dengan dunia. Berarti kita akan jadi sama seperti Kristus ketika cara berpikir kita sama seperti Kristus. Sebentar, kata cara berpikir, budi, itu tidak sama dengan pikiran. Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada dua kata yang berbeda. Jadi akal budi atau budi, cara berpikir, dan pikiran, buah pemikiran, itu ada dua hal yang berbeda. Jadi Anda harus bisa membedakan antara buah pikiran dan cara berpikir. Itu dua hal yang berbeda. Buah pikiran adalah ketika Anda berkata, oh sebentar saya mau makan soto. Itu buah pikiran. Makan apa enaknya ya? Bakso ah. Itu buah pikiran. Orang itu jahat kayaknya. Itu buah pikiran. Sebentar lewat mana ya? Itu buah pikiran. Supaya masalah ini selesai saya harus buat apa ya? Itu buah pikiran. Buah pikiran berbeda dengan cara berpikir. Cara berpikir adalah prosesor. Bahasa keren hari ini, komputer Anda, handphone Anda perlu yang namanya prosesor. Artinya ada data yang dimasukkan. Tetapi bagaimana mengelola data, itu akan menentukan hasil yang dihasilkan. Prosesor. Prosesor. Yang dimaksud oleh Tuhan yang harus berubah adalah prosesor. Cara kita mengelola informasi-informasi yang kita terima. Itu tadi yang saya katakan lalu pada Anda. Kita diajar untuk mengelola informasi-informasi yang kita terima. Tidak semua informasi akan menjadi cara berpikir. Tidak semua cara berpikir akan menjadi iman. Tidak semua iman akan menjadi perbuatan. Anda lihat, harus dimulai dengan prosesor, membentuk cara berpikir. Artinya begini, ketika saya disakiti, buah pikiran saya berkata, saya harus balas dong. Saya disakiti, saya harus balas. Saya disakiti, saya harus membela. Tetapi cara berpikir kita, kalau sudah benar, akan berkata, tetapi orang yang percaya pada Tuhan adalah orang yang ketika disakiti, dia akan mengampuni. Tuhan yang sudah disakiti oleh karena dosa-dosa kita, mati karena dosa-dosa kita, dia mau mengampuni. Saya pengikut Tuhan, bukankah saya harus mengampuni? Reason. Jadi alasan-alasan yang kita bangun untuk membentuk sebuah cara berpikir. Makanya Roma 12 ayat 1, menarik sekali. Ketika dia tutup dengan kalimat, itulah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah yang sejati, kalau Anda pergi ke bahasa Inggris, semua terjemahan bahasa Inggris rata-rata akan menggunakan kalimat reasonable service. Satu ibadah penyembahan, satu pelayanan yang masuk di akal. Itu kan aneh. Itu kalimat yang saya tidak temukan sebelumnya. Dalam ayat-ayat yang lain. Sesuatu yang masuk dia. Pelayanan kita, our worship, itu selalu berhubungan erat dengan cara berpikir kita. Penyembahan Anda dan saya itu selalu berhubungan erat dengan cara berpikir kita. Bahkan saya kasih tahu Anda, level cara berpikir kita tentang Tuhan akan menentukan kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Tingkat kedalaman penyembahan Anda dan saya, tingkat iman Anda dan saya, tingkat keyakinan kita, tingkat pelayanan kita kepada Tuhan ditentukan oleh kedalaman pikiran kita. Sebab kita hanya bisa menyembah Tuhan yang kita kenal. Kita tidak akan pernah bisa menyembah melampaui kedalaman pengenalan kita akan Tuhan. Sekali lagi, we worship what we know. Kita tidak mungkin menyembah sesuatu yang we don't know, yang kita nggak tahu. Kita hanya bisa menyembah what we know, apa yang kita tahu. Kita tidak mungkin menyembah apa yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kedalaman penyembahan Anda dan saya ditentukan oleh kedalaman pengenalan kita akan Tuhan.
Kedalaman kekuatan iman Anda dan saya itu ditentukan oleh kedalaman pengetahuan kita akan Tuhan. Anda tidak bisa beriman melampaui pengenalan Anda akan Tuhan, melampaui cara berpikir Anda tentang Tuhan. Bahkan saya ajar pada Anda, kan saya tekankan berkali-kali, iman itu sendiri adalah sebuah bentuk cara berpikir. Sebab kita tidak bisa beriman melampaui cara berpikir kita. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan tulus melampaui cara berpikir Anda dan saya. Worship, penyembahan, service, pelayanan, ministry pelayanan, itu tidak akan pernah melampaui kedalaman pengenalan kita akan Tuhan. Kita hanya bisa jadi sama seperti Yesus ketika kita mengubah cara berpikir kita sama seperti Yesus. Artinya Anda boleh ada di gereja, tetapi selama cara berpikir Anda masih cara berpikir dunia, disakiti, balas, dikecewakan, jadi pahit. Kemudian ada jemaat kecewakan, mundur dari pelayanan. Pendeta mengecewakan, mundur dari pelayanan. Saya kasih tahu, orang yang suka sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar punya masalah, sebentar-sebentar disakiti oleh pendeta sekalipun, kemudian Anda mundur dari pelayanan, orang itu tidak pernah akan dewasa dalam Tuhan. Tidak peduli dia pengkhotbah, tidak peduli. Tidak peduli dia gembala dari sebuah gereja besar, tidak peduli. Ketika dia mengalami itu menunjukkan bahwa dia ada di gereja, tetapi dia tidak berpikir seperti Yesus. Dia berpikir seperti dunia. Berarti dia bukan pengikut Yesus, dia pengikut dunia. Sekali lagi, Anda dan saya boleh ada di gereja, tetapi selama cara berpikir kita tidak pernah sama dengan cara berpikir Yesus, cara berpikir kita sama dengan cara berpikir dunia, Anda dan saya bukan pengikut Yesus. Anda dan saya adalah pengikut dunia. Itu yang harus digarisbawahi. Your service must be reasonable. Pelayanan Anda dan saya itu harus sesuai dengan cara berpikir kita. Harus. Sebab kalau tidak, itu bukan pelayanan yang sesungguhnya. Itu bahasa Indonesia, bukan pelayanan yang sejati. Bukan ibadah yang sejati. Jadi Anda melayani Tuhan, tetapi dengan prinsip-prinsip dunia. Hari ini banyak prinsip bisnis masuk dalam gereja. Hari ini banyak prinsip konseling, psikologi dunia masuk ke dalam dunia. Hari ini banyak cara-cara dunia masuk ke dalam gereja. Hari ini ada banyak cara-cara bisnis dunia masuk dalam gereja. Hari ini ada banyak cara-cara rumah tangga keluarga masuk ke dalam dunia. Sehingga kita ini hanya punya gereja, bergereja, tetapi bukan pengikut Yesus. Bukan muridnya Yesus, tetapi muridnya dunia. Sebab kita dimuridkan oleh dunia. Dunia mengajar kita bagaimana cara untuk membangun keluarga. Dunia mengajarkan kita bagaimana cara untuk mendidik anak. Dunia mengajarkan kita bagaimana cara berbisnis. Dan ketika dunia ajarkan kita cara berbisnis, kemudian cara bisnis itu kita bawa ke dalam gereja. Bukankah gereja sekarang menjadi dunia dan menjadi duniawi? Ini yang harus berubah. Kalau Anda dan saya tidak pernah mengubah cara berpikir, maka Anda sama seperti Yesus. Maka Anda bukan murid Yesus, Anda bukan pengikut Yesus. Anda masih murid dunia, pengikut dunia. Makanya Paulus berkata, berubahlah cara budimu, akal budimu, cara berpikirmu. Your processor of mind, prosesor dari pikiran Anda. Cara Anda mengelola alasan-alasan dalam kehidupan Anda. Maka itu harus berubah. Kalau tidak, Anda sekalipun ada di gereja, hidup Anda disebut hidup baru. Tetapi pikiran Anda adalah pikiran yang lama. Ada banyak orang mencoba menjalani hidup yang baru dengan cara berpikir yang lama. Oh, betapa sia-sia. Nah, oleh sebab itu ada 3 partner yang harus kita miliki untuk kita mengubah cara berpikir kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 partner. Kembali ke Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Ada 3 hal yang dapat membantu Anda, menguatkan Anda, mendorong Anda untuk mengalami perubahan cara berpikir. Nomor 1, dia berkata, karena itu saudara-saudara, karena kemurahan Tuhan. Demi the grace, the mercy of God. Jadi Anda lihat nomor 1, orang yang mengubah cara berpikir, nomor 1 harus terus-menerus mengalami
kemurahan Tuhan. Dia menyadari kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dia menyadari kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia menyadari kasih sayang anugerah Tuhan dalam hidupnya. Grace, anugerah, is the license to sin. Anugerah Tuhan dalam hidup kita bukanlah surat izin bagi kita untuk hidup dalam dosa. Anugerah diberi, ini yang saya mau katakan, anugerah diberi bukan hanya untuk diterima. Anugerah diberi tetapi untuk memampukan kita mengerjakan apa yang Dia inginkan untuk kita kerjakan. Sekali lagi, grace, anugerah, itu enabling power, kuasa yang memampukan. Itu bukan hanya sekedar diterima kemudian tidak diapa-apain. Kalau Anda hanya sekedar menerima anugerah kemudian tidak diapa-apain, itu sama seperti hamba yang diberi 1 talenta. Keselamatan itu anugerah, setuju. Tetapi bukan hanya untuk diterima kan. Kemudian tidak bisa apa-apain, cuma berkata, oh saya sudah selamat, yang penting saya sudah selamat, yang penting saya selamat, saya sudah selamat. No, ingat, Paulus berkata, kerjakanlah apa? Keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu anugerah atau pekerjaan? Anugerah. Tetapi ketika anugerah itu enabling power, memampukan kita untuk menjalani sebuah kehidupan keselamatan yang Tuhan mau bagi kita. Dia beri kita anugerah supaya kita bisa menjalani hidup selamat. Dia beri kita anugerah supaya kita bisa mengampuni ketika kita disakiti. Dia beri kita anugerah bukan supaya dibiarkan asal saya selamat, supaya kita bisa melayani. Semua orang yang diselamatkan harus melayani. Harus. Semua anak adalah hamba. Semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Sama seperti anak bungsu, ketika dia kembali dengan satu kesadaran. Anak bungsu itu keluar dari rumah Bapa. Dia keluar dengan satu permintaan kan. Give me, give me, give me, give me, give me, give me. Beri sama saya. Beri, 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 beri. Justru anugerah kalau hanya dipahami sebagai sesuatu yang diterima, beri, give me, beri saya, beri saya, beri saya. Satu kali Anda akan keluar dari rumah Bapa. Kapan anak itu bungsu kembali? Dia kembali dengan satu permintaan. Lucu, Anda perhatikan nggak? Dia keluar dengan satu permintaan, dia kembali dengan satu permintaan. Dia keluar dari rumah Bapa, permintaannya adalah give me, berikan sama saya. Tetapi dia kembali ke dalam rumah Bapa dengan satu permintaan apa? Make me. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Make me, jadikan aku your servant. Jadikan aku sebagai hambamu. Jadikan aku. Nah, anugerah yang kita terima adalah anugerah yang hanya sekedar give me. Beri saya, beri kesehatan, beri kekuatan, beri keselamatan, beri sorga, beri lantai dari emas, beri ini. Ataukah anugerah yang dia berikan bagi kita membuat kita berkata, make me. Jadikan aku, bentuk aku, proses aku, buat aku. That's the changing of mindset. Itu cara berpikir. Hari ini makanya saya bilang, ada banyak orang mencoba hidup baru. Ada banyak orang menjadi Kristen, tetapi dengan cara berpikir yang lama. Masih give me. Tetapi datang pada Tuhan. Kalau Anda mau tinggal, stay in the house of the Lord. Kalau Anda mau tinggal dalam rumah Tuhan, satu doa dan permintaan kita, make me. Anugerah itu menjadikan kita, memampukan kita, membentuk kita. Jadi anugerah itu bukan sesuatu yang diterima, hanya diterima dan dibiarkan. Tetapi anugerah itu ketika diterima, memampukan kita. Enabling power, kuasa yang memampukan. Saya tidak bisa hidup kudus, tapi karena anugerah Tuhan, saya bisa menjalani hidup kudus. Saya tidak bisa melayani, tapi karena anugerah Tuhan, saya melayani. Saya tidak bisa mengampuni, tapi karena anugerah Tuhan, saya bisa mengampuni. Saya tidak bisa murah hati, tapi karena anugerah Tuhan, saya sekarang bisa murah hati. Orang yang selalu berkata beri alasan, Pak, ini karakter saya dari dulu. Dari dulu saya sudah begini, dari dulu saya pemarah.
sekarang pemarah, selama-lamanya tetap pemarah. Kan sama seperti Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya juga tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali pemarah, tetap pemarah. Haleluya. Itu bukan begitu. Anda tidak boleh jadikan alasan. Kemarin saya katakan, keadaan kebenaran dibukakan bukan sebagai pembenaran terhadap keadaan Anda hari ini. Saya dulu dididik begini, Pak, makanya saya begini sekarang. Gitu. Kalau kamu sudah tahu kebenaran bahwa keadaan masa lalu membentuk masa kini sekarang, terus apa yang Anda perbuat? Kebenaran bukan alasan pembenaran terhadap keadaan kita hari ini. Kebenaran dibukakan untuk mengubah keadaan kita hari ini. Dan saya berdoa hari ini Anda berubah. Nomor satu, kesadaran akan anugerah. Dia beri saya anugerah. Dia mati bagi saya supaya saya bisa hidup benar. Dia mati bagi saya supaya saya bisa mengampuni orang lain. Dia mati bagi saya supaya saya ada dalam kekudusan. Dia mati bagi saya supaya saya bisa melayani Tuhan. Dia mati bagi saya supaya saya bisa berbuat baik kepada orang lain. Dia mati bagi saya supaya saya kuat menjalani masalah dalam kehidupan saya. That's the grace. Itulah anugerah Tuhan. Nomor 2, Roma 12 ayat 1 kembali lagi. Dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi satu kemurahan Tuhan, inilah yang membuat Anda bisa berubah. Kesadaran akan kebaikan Tuhan. Nomor 2, dia berkata, aku menasihatkan kamu. Anda butuh pemimpin yang menasihati Anda. Anda butuh pemimpin yang menasihati Anda. Ada 3 sistem pengajaran dalam hidup orang benar. Ada 3 sistem pengajaran dalam hidup orang benar. Nomor 1, sistem teaching pertama, pengajaran dalam hidup orang benar adalah Roh Kudus sendiri. Orang benar harus belajar dari Roh Kudus sendiri. Sistem pengajaran pertama, sekolah pertama, sistem pendidikan pertama, orang benar selalu adalah Holy Spirit. Roh Kudus, roh kebenaran yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh penghibur yang akan mengingatkan kepada kita semua pengajaran-pengajaran Kristus. Yang Alkitab katakan, yang dalam doa saya selalu katakan, pengurapan itu akan mengajar. The anointing will teach you. Bahkan Yohanes dengan keras berkata, bahkan nobody, tidak ada orang pun mengajar engkau. Pengurapan itu tetap bisa mengajar engkau. Wow, keren banget. Roh Kudus yang di dalam Anda ketika diaktifkan, dia mengajari Anda. Jadi nomor 1, sistem pengajaran pertama orang benar adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Nomor 2, sistem pengajaran yang kedua yang dimiliki oleh orang benar untuk belajar kebenaran adalah Scripture, Alkitab. Yohanes 5 jelas sekali Tuhan Yesus berkata, engkau membaca kitab-kitab suci, Alkitab. Engkau berpikir bahwa engkau bisa berjumpa dengan aku. Engkau bisa menemukan hidup yang kekal. But you never come to me. Engkau tidak pernah datang kepadaku. Jadi Anda lihat Alkitab membawa Anda kepada Kristus. Alkitab membuat kita mengerti, oh ini tuh cara berpikir Yesus. Ketika diludahi, ketika disakiti, ketika dihancurkan, ketika dicambuk, dia justru berkata di salib, Bapa ampunilah mereka, sebab sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anda lihat, that's Jesus. Itulah Yesus yang dibawa oleh Alkitab. Semua tafsiran Alkitab yang tidak sesuai dengan kehidupan Yesus, itu bukanlah tafsiran yang benar. Semua tafsiran Alkitab, pendeta boleh berkata, ini Alkitab, ini tafsiran Alkitab. Tetapi apabila itu tidak sesuai with the life of Jesus, dengan kehidupan Yesus, itu bukanlah tafsiran yang tepat. Nomor 2, Alkitab. Alkitab akan selalu mengajar kita tentang kebenaran. Nomor 1, sistem pengajaran pertama, pendidikan pertama orang benar, Roh Kudus. Nomor 2, sistem pengajaran pendidikan orang benar, nomor 2 adalah Alkitab. Nomor 3, pemimpin yang mengajar. Teaching priest, imam-imam yang mengajar. Yeremia pasal 3 ayat yang ke-15, Yeremia 3:15 berkata, aku akan mengangkat bagimu, Yeremia 3 ayat 15, gembala-gembala. Oh, nomor 1 mereka adalah gembala. Jadi nomor 1, hati mereka adalah hati yang penuh dengan kasih. Kenapa? Sebab mereka sesuai dengan hatiku. Wah, hati Tuhan adalah hati gembala. Jadi kalau ada orang terhilang, ada orang berdosa, mau pulih pada Anda, gereja tidak boleh menolak.
Gereja selalu menuntut orang sempurna dulu, baru gereja mengizinkan mereka untuk bertobat. Sementara Alkitab mengajar bawa mereka pada pertobatan, sekalipun mereka belum sempurna. Yang penting nomor satu, bertobat dulu. Asal mereka mau bertobat, asal mereka mau diajar, asal mereka mau dididik, gereja harus terima. Baru setelah itu mereka disempurnakan. Terus yang sesuai dengan hatiku, mereka akan menggembalakan kamu dengan apa? Pengetahuan dan pengertian. Jadi tugas utama dari seorang gembala, tugas utama dari seorang hamba Tuhan adalah menggembalakan, mengarahkan, memimpin umat dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi teaching system, jadi pengajaran ketiga yang harus dimiliki oleh orang benar adalah pengajar-pengajar, pemimpin-pemimpin yang mengajar. Bukan hanya pemimpin-pemimpin yang menghibur, tetapi pemimpin-pemimpin yang mengajar. Bukan pemimpin-pemimpin yang hanya memotivasi, tetapi pemimpin-pemimpin yang mengajar. Penghiburan dan motivasi lahir dari pengajaran. Penghiburan dan motivasi lahir dari pengetahuan dan pengertian. Jadi jangan jadi motivator kelas dunia di gereja. Jangan menjadi konselor yang hanya menghibur di gereja. Anda menghibur ya, Anda memotivasi ya, tetapi penghiburan dan motivasi harus lahir dari pengetahuan dan pengertian yang benar akan pribadi Allah itu sendiri. Jadi Anda lihat ini tiga hal yang Paulus katakan, oleh sebab itu dia berkata, this is the reasonable. Yang ketiga, nomor satu, berarti nomor satu, kesadaran akan anugerah Tuhan. Nomor dua, Anda perlu pengajar. Pengajar nomor satu, Roh Kudus. Pengajar nomor dua, Alkitab. Pengajar nomor tiga adalah hamba-hamba Tuhan yang mendidik, mengajar, mengembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Nomor tiga, yang akan membantu Anda untuk mengubah cara berpikir. Kembali ke Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata tubuh di sana, kalau Anda pergi ke bahasa asli, paling gampang, kalau saya selalu kembali ke bahasa Inggris, ngeceknya di bahasa Inggris, tapi saya cek bahasa asli sama dengan bahasa Inggris, kata tubuh di sana bukan tunggal, tetapi jamak. Present your bodies. Ada ES di belakang. Jadi persembahkanlah tubuh-tubuhmu. Tubuh-tubuh berarti ada banyak tubuh. Loh kok Pak banyak tubuh? Ya, sebab dia tidak sementara bicara kepada satu orang pribadi. Dia bicara kepada satu kelompok. Inilah yang disebut komunitas mesianik. Dia sementara bicara pada satu kelompok, komunitas yang percaya pada Kristus. Jadi berarti nomor tiga yang membantu kita untuk keluar dari cara berpikir yang salah adalah komunitas. Sebab dalam komunitas sudah ada sistem kebenaran. Ada banyak orang tidak bisa berhenti berbuat dosa. Bukan karena dia tidak tahu kebenaran. Ada banyak orang susah berhenti dari dosa sebab dia ada dalam sistem yang berdosa. Sekali lagi, ada banyak orang tidak berhenti dosa bukan karena tidak tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi kenapa dia tidak lakukan kebenaran? Kenapa dia tidak berhenti dari dosa? Sebab dia ada dalam sistem di mana sistem itu sendiri sudah berdosa. Anda kerja sama orang, Anda jadi akuntan, satu pabrik, double book, pembukuan ganda, pembukuan laporan pajak, pembukuan pribadi. Anda masuk di situ. Bos bilang, kalau kamu akuntansi sini, kamu pintar, ya kamu buat pembukuan ganda. Anda bilang, saya orang Kristen, bos. Saya tidak bisa begitu, itu namanya berbohong, menipu namanya. Bos akan bilang, kalau kamu tidak mau, ya keluar dari sini. Tapi gaji gede, lebih gede dari semua tempat lain. Karir sudah bagus. Anda pilih keluar nggak? Anda
Kan kemudian orang, seringkali kan kemudian orang tetap melakukan itu sekalipun tahu benar. Tetapi tetap melakukan itu. Kenapa? Karena sistem di mana dia ada, itu sudah sistem berdosa. Saya sudah lihat banyak teman-teman. Ini bukan omongan jargon-jargon, bukan. Saya lihat banyak teman-teman. Kalau bicara mula-mula, oh sungguh-sungguh semangat buat Tuhan. Masuk ke politik. Masuk di politik. Bukan mereka yang mengubah dunia. Dunia yang mengubah mereka. Makanya saya takut mengendorse orang untuk masuk ke politik. Walaupun saya tahu bahwa perpolitikan kita butuh value of Christian. Nilai-nilai kekristenan. Untuk menggarami perpolitikan kita. Tapi sama, sistemnya sudah bobrok. Anda masuk di situ, bukan orang benar membuat sistem bobrok jadi benar, tetapi justru sistem bobrok membuat orang benar jadi bobrok. Sistem, kalimat semua, sudahlah Jeng, sudahlah, memang semua laki-laki sama. Kalau lihat perempuan cantik sedikit, ya itu persis kayak kucing lihat ikan asin. Sudahlah Jeng, selama suami tidak terang-terangan tutup mata saja. Itu kenapa? Itu sistem. Sistem yang berkata semua laki-laki mata keranjang, itu sistem. Itu cara berpikir dunia yang masuk ke dalam cara berpikir kita. Laki-laki memangnya cuma lu bisa selingkuh, gua juga bisa selingkuh, gua juga masih cantik, gua juga masih mulus, gua juga masih dandan, gua juga masih make up, gua juga masih kaya. Itu apa yang terjadi? Sistem rusak. Anda butuh sebuah komunitas, di mana komunitas itu punya sistem yang sehat. Gereja itu hari ini, kebanyakan gereja lemah dan toksik. Lemah dan beracun, kata istilah anak-anak muda sekarang. Harusnya kita punya gereja yang strong and healthy, gereja-gereja yang kuat dan sehat. Saya bersuka cita hari ini, pesan sejak beberapa orang menggunakan sebuah buku Pete Scariso yang terkenal. Orang-orang mulai sadar bahwa Pete Scariso dalam bukunya, dia berkata begini, orang yang sehat rohani adalah orang yang sehat emosi. Orang yang sakit emosi, itu sakit rohani. Jadi kalau emosimu sehat, rohanimu sehat. Emosimu sakit, berarti rohanimu sakit. Berarti emosi adalah tanda kesehatan rohani kita. Kesehatan emosi kita itu tanda kesehatan rohani kita. Hari ini ada banyak pendoa, tapi masih suka tukang gosip. Pendoa masih suka cari uang dari orang-orang yang didoakan. Pendeta apalagi. Masih banyak kritik terhadap gereja, termasuk terhadap saya. Kita harus menjadi perwakilan Kristus yang benar. Mana orang benar yang sesungguhnya, mana pengikut Yesus sesungguhnya. Kenapa ada kritik itu hari ini? Sebab cara berpikir kita masih cara berpikir dunia. Mari kita mengubah cara berpikir kita. Sehingga cara berpikir kita menjadi cara berpikir Kristus. Makanya perlu ada 3 hal. Nomor 1, kita perlu kesadaran akan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik bagi kita. Tuhan sudah terlalu luar biasa bagi kita. Nomor 2, Anda harus dididik. Nomor 1 yang mendidik kita, Roh Kudus. Nomor 2 yang mendidik kita, Alkitab. Nomor 3 yang mendidik kita adalah pemimpin-pemimpin rohani. Nomor 3, Anda harus ada dalam komunitas yang sehat. Anda bergaul dengan komunitas. Mana Pak ya, kalau tidak ada di sekeliling, kenapa tidak mulai dari Anda? Anda yang mengerti kebenaran. Anda mulai mengajar kebenaran. Mungkin 1-2 orang yang mau mendengarkan Anda. Tetapi setelah 1-2 orang mulai menjalani value nilai-nilai Alkitab yang sehat. Nilai-nilai Kristus yang sehat. Mungkin Tuhan akan tambahkan 3, 4, 5. Mungkin akan Anda punya persekutuan. Anda mulai membentuk persekutuan. Hari ini orang bentuk persekutuan hanya karena punya uang, punya akses dengan pendeta-pendeta terkenal. Sehingga dia undang pendeta kiri kanan diundang, tapi dia sendiri tidak pernah mengajar. Saya mendorong para pemimpin-pemimpin persekutuan doa. Anda itu gembala, Anda bukan IO terhadap pendeta, Anda bukan manajernya pendeta, Anda dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin, Anda dipanggil Tuhan jadi gembala, walaupun Anda tidak punya gereja, walaupun hari ini Anda belum punya organisasi, walaupun hari
komunitas Anda masih 2-3 orang. Tapi ketika panggilan itu ada, Tuhan akan memampukan. Mulai ajar, mulai didik, value-nya mulai diajar. Baru setelah itu, ada waktu-waktu kosong, undang hamba Tuhan yang lain. Silakan. Tapi Anda harus jadi gembala yang menggembalakan, mengajar dengan pengetahuan dan pengertian. Yeremia tadi itu. Sehingga komunitas yang Anda bangun bukan cuma komunitas cari banyak-banyakan orang. Komunitas yang Anda bangun adalah komunitas yang dididik oleh Anda sendiri dengan pengetahuan dan pengertian kebenaran yang sehat. Sebab Anda ajar, sebab semua pendeta belum tentu punya value yang benar. Mereka pintar ngomong bisa diundang jadi pendeta. Masih baru berapa tahun pelayanan bisa diundang jadi pendeta. Sebab viral diundang jadi pendeta khotbah sana dan sini. Tapi belum tentu terbukti value dan nilainya. Selain itu perlu komunitas yang sehat dan yang kuat. Dan saya berdoa komunitas di tempat ini menjadi komunitas yang kuat dan sehat. Nah, mari bagaimana sekarang? Secara cepat, sebab ini sesi terakhir, saya tidak bisa jelaskan lebih jauh. Wow, ada banyak hal yang harus dijelaskan, tapi saya berhenti sampai sini saja. Saya tutup dengan satu, bagaimana sekarang saya berproses mengubah cara berpikir saya. Nah, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan, ada pada 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya berdoa dalam waktu yang tersisa ini, kita bisa menggali dengan sedalam mungkin. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan, jadi segala tulisan itu adalah bicara soal Alkitab, kitab-kitab, buku-buku, tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kata diilhamkan berarti dinafasi, pneumateos, jadi dinafasi oleh Allah, dihembusi oleh Allah. Apa itu dihembusi, dinafasi? Wah, ini kalau Anda buka lebih lanjut, ini akan sangat luar biasa. Masih ingat ketika Tuhan menghembuskan nafasnya kepada tanah liat, Kejadian pasal 2, maka tanah liat itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi segala sesuatu yang dihembusi oleh Allah itu menghidupkan. Alkitab adalah huruf yang mati. Alkitab itu huruf yang mati. Kita tidak seperti agama seberang mungkin, yang mungkin percaya bahwa itu adalah pewahyuan khusus pribadi dari Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab tulisan manusia. Tulisan manusia, tetapi dihembusi, dihidupkan. Sehingga ketika kita membaca tulisan dalam Alkitab, itu tulisan mati. Tetapi ketika kita baca, tiba-tiba, pernahkah Anda alami? Tiba-tiba ayat itu hidup, menguatkan saya, memberi jalan keluar dari saya. Nah, itulah arti kata dihembusi, dinafasi. Jadi itulah fungsi Alkitab, dihembusi. Jadi Alkitab butuh Roh Kudus untuk menghidupkan. Dia menghembusi, dia menafasi, sehingga ayat itu menjadi hidup, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, menjawab pertanyaan kita. Tapi terus saya tidak bahas itu. Bermanfaat. Jadi Anda lihat sebentar, dia akan bicara tentang 4 hal. Di luar dari 4 hal ini, Alkitab tidak akan bermanfaat apa-apa dalam hidup kita. Jadi ini manfaat daripada Alkitab yang dihembusi. 1, dia berkata begini, untuk mengajar. Jadi 1, fungsi daripada Alkitab yang dihembusi adalah untuk mengajar. Nomor 2, dia berkata bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Nomor 3, memperbaiki kelakuan. Dan nomor 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya tidak punya waktu satu demi satu, tapi saya secara langsung saja. Jadi Anda lihat, di luar dari 4 ini, maka Alkitab itu tidak bermanfaat. Inilah manfaat sesungguhnya dari Alkitab untuk membentuk cara berpikir. Nomor satu adalah berfungsi untuk memberi explanation. Jadi kata mengajar di sana berarti explain, menjelaskan. Sampai kita bisa menerima. Kita bisa, menjadi percaya. Explanation. Oke, fungsi pertama, explanation. Fungsi kedua, kata di sana dia berkata untuk menconviction, menyatakan kesalahan. Itu menconviction. Conviction itu kata menyatakan kesalahan, itu convict, menjadi yakin
bahwa apa yang saya lakukan selama ini salah. Sekarang inilah yang benar. Jadi pertama, kita di-explain, dijelaskan. Explanation itu penjelasan. Sampai kita menjadi sadar, kita menjadi mengerti. Setelah sadar mengerti, kita dijelaskan. Nomor dua, kita itu menjadi conviction, menjadi yakin. Nah itu, menjadi yakin, conviction. Kita menjadi yakin. Kata menyatakan kesalahan menunjukkan ini salah, berarti sekarang kamu tahu ini salah, ini yang benar, menyatakan kesalahan, conviction. Nomor tiga, dia berkata memperbaiki kelakuan. Fungsi ketiga adalah mengkoreksi. Correction, mengkoreksi, memperbaiki kesalahan. Sekarang kita perbaiki. Ingat kemarin saya berkata, kesalahan bukan hanya harus disadari, kesalahan harus diakui, dan kesalahan harus diperbaiki. Jadi waktu kamu yakin itu salah, dan kamu jadi yakin inilah yang benar, sekarang kamu harus koreksi diri. Jangan kesalahan diterusin, kemudian kebenaran hanya diyakini tetapi tidak dilakukan. Correction. Baru nomor 4 itu disiplin into maturity. Disiplin sampai kepada kedewasaan dalam kebenaran. Jadi ketika dia berkata untuk mendidik orang dalam kebenaran, kata mendidik, disiplin, didisiplinkan. Sampai kapan kita menjadi dewasa dalam kebenaran. Jadi Anda lihat, ini 4 tahap yang harus dilewati setiap kita ketika kita akan memperbaiki cara berpikir kita. Nomor 1, Anda harus jelas dulu. Explanation. Harus diberi penjelasan sampai Anda jelas. Kalau Anda sudah jelas, tidak cukup sampai dijelas, tidak cukup sampai ditahu. Tidak cukup sampai pengetahuan. Maka sekali lagi, wisdom is not sekedar knowledge, bukan hanya sekedar hikmat, bukan hanya sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi ketika Anda menjadi explain, dijelaskan, menjadi mengerti, understanding, kan kuncinya understanding. Waktu Anda jadi mengerti, Anda kemudian bisa yakin. Kalau sudah yakin, itu sudah dalam tataran pikiran Anda. Sudah yakin. Anda ini sudah yakin, saya yakinnya, hakul yakin sudah. Nah, tetapi setelah yakin, nggak boleh berhenti di situ. Anda harus mengkoreksi. Nah, tugas pemimpin, tugas orang tua, tugas komunitas yang sehat, tugas dari Roh Kudus untuk membawa itu, tugas kita, bukan mungkin Roh Kudus akan lebih lanjut. Tetapi tugas dari orang-orang di sekitar Anda, itu hanya 2 yang pertama. Saya hamba Tuhan, bertugas untuk menjelaskan pada Anda. Itu tugas saya. Menjawab pertanyaan Anda, itu tugas saya. Membuat Anda jadi yakin, itu tugas saya. Tetapi soal koreksi, itu sudah bukan tugas saya. Itu tugas Anda. Jadi kalau Anda pergi ke gereja, kemudian Anda tidak bertumbuh, gereja firmannya benar, bagus, pemimpinnya hebat, tapi Anda tidak bertumbuh, itu jangan salahin pendeta. Itu jangan salahin pemimpin. Itu jangan salahin komunitas. Komunitas ini tidak bertumbuh. Gereja ini tidak bertumbuh. Yang tidak bertumbuh, tugas untuk bertumbuh, itu bukan tugas pendeta. Tugas pendeta, tugas komunitas cuma 2. Membuat Anda mengerti dan membuat Anda yakin. Tapi soal correction, itu tugas Anda. Kita hanya mulai bisa menggerus cara berpikir kita yang lama ketika kita mulai mengkoreksi kehidupan kita. Makanya saya bilang kan yang lalu cerita tentang anak bungsu yang terhilang. Kita berubah bukan karena orang lain bilang saya bodoh. Saya berubah ketika saya bisa bilang sama diri saya sendiri, saya yang bodoh. Saya tidak akan berubah kalau orang lain bilang saya salah.
Saya hanya bisa berubah kalau saya bilang sama diri saya sendiri, saya yang salah. Anda lihat, sekarang Anda harus correction. Banyak jemaat cuma sampai pada explanation. Cuma sampai pada conviction. Yakin, mau dibaptis. Tetapi tidak sampai pada correction. Hidup lama Anda akan berubah ketika kebenaran itu, informasi supranatural itu mengkoreksi kehidupan kita. Anda mulai tinggalkan rokok, Anda mulai tinggalkan minuman keras, Anda mulai tinggalkan kebencian, Anda mulai tinggalkan marah, iri hati, benci, Anda mulai tinggalkan trauma. Itu tindakan koreksi. Dan yang keempat, dia bilang disiplin into maturity. Disiplin, kenapa perlu disiplin? Sebab Anda koreksi satu kali, Anda buat satu kali, belum tentu bisa langsung jadi. Melakukan kebenaran satu kali itu gampang. Yang susah melakukan kebenaran terus-menerus. Setuju? Itu disiplin. Mengampuni orang bersalah sama saya satu kali itu gampang. Mengampuni orang yang sama bersalah pada saya berkali-kali itu yang sukar. Buat benar satu kali, itu mudah. Buat benar terus-menerus, itu yang sukar. Makanya kita perlu didisiplinkan. Sebab pemuritan adalah pengajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Pemuritan adalah pengajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Itulah pemuritan. Kalau Anda dimuridkan, Anda bersedia didisiplinkan. Makanya kata murid itu bukan student. Kata murid itu disciples dalam Alkitab bahasa Inggris. Student itu diajar duduk di kelas, terima pengetahuan. Asal ngerti, selesai. Tetapi murid yang dimaksud oleh Yesus itu disciples. Diajar terus-menerus sampai kamu sudah bisa melakukan apa yang diajarkan. Hari ini kamu mengampuni, lihat dulu besok, masih bisa mengampuni enggak? Lihat dulu 1 bulan kemudian, masih bisa mengampuni enggak? Lihat lagi 3 bulan kemudian, bisa mengampuni enggak? Lihat lagi 4 bulan kemudian, 5 bulan, 1 tahun, masih bisa mengampuni. Kalau kamu sudah bisa bertahan terus-menerus mengampuni, baru kamu lulus. Itu pemuritan. Kalau murid murid siswa yang dianggap, Anda cuma perlu kasih kertas ujian. Anda bisa ngisi, Anda itu sudah dianggap lulus. Walaupun ketika masuk kerja, belum tentu ilmu itu bisa Anda praktekkan di pekerjaan Anda. Ini loh, jadi seringkali kenapa terhalang? Satu orang beranggapan, kalau saya sudah tahu firman, maka serta-merta saya sudah bisa melakukan firman. No, Anda tahu firman belum menjamin Anda bisa melakukan firman. Contoh, saya ajar Anda teori berenang. Anda tidak bisa berenang, saya ajar Anda teori berenang. Selesai Anda tahu teori berenang, emangnya Anda bisa langsung berenang? Tidak bisa. Itulah yang namanya perlu correction. Koreksi, perlu pelatih, perlu orang melatih dan berkata, ini salah, kamu masih kurang ini, kamu masih bukan itu. Setelah dikoreksi, apa? Diulang lagi. Didisiplinkan. Sampai kapan? Sampai kamu into maturity. Setelah kamu dewasa, kamu sudah benar-benar bisa berdiri di atas 2 kakimu sendiri. Saya berdoa, hari ini saya berdoa, Anda tidak hanya sampai pada kumpul pengkolektor khotbah, jadi cheerleadernya pendeta, tapi jadilah pelaku kebenaran. Sebab kebenaran tidak diukur dari berapa banyak firman yang kita tahu. Pertumbuhan kedewasaan kita dalam kebenaran diukur dari berapa banyak firman yang kita lakukan. Kedewasaan rohani seseorang tidak diukur dari berapa banyak kebenaran yang dia tahu. Kedewasaan rohani seseorang diukur dari berapa banyak firman, kebenaran yang dia lakukan. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, Hamba memberkati semua yang mendengarkan, dan selama 4 sesi
yang sudah berjalan, biarlah itu benar-benar memacu kami, memicu kami, mengkonflik kami, sampai pada satu titik untuk mengubah cara berpikir kami. Yang belum berubah, seringkali bukan kelakuan kami, tapi cara berpikir kami. Dan hamba berdoa, ketika kami dilatih terus-menerus oleh Roh Kudus, lewat situasi keadaan yang kami alami, kami bisa menjadi orang yang mature, dewasa. Sebab kedewasaan di dalam Tuhan tidak pernah diukur dari beberapa banyak kebenaran yang kami tahu, tetapi kedewasaan dalam Tuhan diukur dari berapa banyak firman yang kami lakukan. Hamba berdoa, Engkau menolong, for by your grace, oleh karena anugerah-Mu, Engkau membantu setiap kami untuk menghidupi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.